Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang masalah kurban. Yang insya Allah kita bahas mulai daripada pengertian sampai hikmah kurban. Ya. Yang pertama tentang pengertian kurban. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kurban itu? Nah, kata kurban ya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoriba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, ya, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah ya pengertian kurban baik secara bahasa ataupun secara istilah. Selanjutnya hukum kurban ya. Jadi kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang dikuatkan atau Rasulullah sangat menganjurkan. Nah, hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nadar atau janji. Jadi kurban yang dijanjikan atau dinadarkan maka hukumnya wajib. Contohnya seperti mana? Kita punya kambing, ada yang nanya, ya kambing itu untuk apa? Kita jawab bahwa kambing ini adalah untuk berkurban atau akan dijadikan hewan kurban. Nah, maka bentuknya menjadi wajib, gitu ya. Kalau seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum masalah kurban, yaitu diantaranya yang terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan juga ya diantaranya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki ya, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi yang mampu berkurban tetapi dia tidak, maka ancaman Rasulullah itu janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini diantaranya hukum berkurban. Banyak lagi ya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah hukum kurban. Ini baru diantaranya. Selanjutnya waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi kapan waktunya ya untuk menyembelih hewan kurban? Yang pertama, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah ya. Itu sebelum maghrib ya. Jadi apabila penyembelihan hewan kurban setelah sholat maghrib itu tidak sah. Terus tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini kalau memungkinkan ya, kalau bisa, karena hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam ya, itu kalau bisa. Kalau tidak ya sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Terus syarat binatang kurban. Jadi syaratnya apa saja ya untuk penyembelihan atau untuk hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Pertama, cukup umur ya. Jadi umurnya harus cukup. Itu apabila kurban unta ya, maka harus berumur 5 tahun atau memasuki 6 tahun. Jadi minimal 5 tahun lebih ya. Terus sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Jadi minimal 2 tahun. Kambing berumur 2 tahun, domba 1 tahun ya. Itu masalah umur yang sah dijadikan hewan kurban. Terus tidak dalam keadaan cacat. Jadi kondisinya tidak cacat. Cacat yang mana? Yaitu seperti mana? Matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Jadi harus yang gemuk ya, supaya dagingnya
banyak. Kalau kurus kering berarti dagingnya sedikit. Selanjutnya ya, ketentuan jumlah binatang kurban. Nah, jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Nah, seekor kambing atau domba ya hanya digunakan untuk kurban satu orang. Jadi berlakunya untuk satu orang kalau kambing dan domba. Sedangkan untuk unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk 7 orang. Ini ketentuan jumlah binatang kurban. Terus sunnah dalam menyembelih hewan kurban ya. Jadi apa saja yang termasuk sunnah dalam menyembelih hewan kurban ya. Pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Jadi orang yang berkurban kalau bisa menyembelih atau mampu menyembelih sebaiknya dilakukan oleh dirinya sendiri. Adapun kalau tidak mampu ya bisa oleh orang lain, yaitu orang yang dipercaya dan bisa untuk menyembelih hewan kurban. Memperingatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi apabila orang tersebut sudah jelas akan berkurban, apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka dia itu tidak dianjurkan memotong rambut, bercukur, dan juga kuku sampai disembelih hewan kurbannya itu kalau bisa ya. Terus daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Jadi jangan dimasak. Jadi lebih baik mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar, atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Ya, itu diantaranya. Ya, jadi kalau kurbannya ini kurbannya sunnah. Kalau kurban wajib ya sebaiknya tidak memakan daging hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena sudah dijanjikan. Dan apabila kurban sunnah ya seperti ketentuan ini ya dalam pembagian daging kurban. Terus hikmah kurban. Jadi apa saja hikmahnya ya kurban tersebut? Pertama yaitu sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah. Ya, kalian sudah pernah tahu bahwa diantaranya sejarah berkurban itu yaitu sejarah Nabi Ibrahim, yaitu ketika diuji keimanannya itu untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Yang selanjutnya mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Terus menjalin hubungan kasih sayang antara sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial, dan juga ikut meningkatkan gizi masyarakat. Ini diantara hikmah daripada kurban. Nah, itulah ya pembahasan masalah kurban ya. Walaupun secara singkat, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.